Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang biomaterial. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biomaterial. Nah, biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau keras atau lunak tubuh manusia. Nah, adanya interaksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem. Stomagenik di dalamnya juga diuraikan mengenai perkembangan material, cara memilih, dan mengevaluasi serta pemakaian material di bidang kedokteran gigi. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih sejarah biomaterial ini? Nah, sejarah biomaterial ini adanya interaksi yang mengharuskan setiap biomaterial itu memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja dengan selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Nah, untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup yang telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Nah, pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial and error terhadap manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari biomaterial bagi manusia. Nah, biomaterial ini memiliki fungsi memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung, dan implan jaringan lunak, implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akar, dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Nah, juga bahkan berbagai aplikasi itu terus berkembang dan sangat luas dari biomaterial seperti joint dan limb replacement, yang dimana tanpa disadari pemakaian biomaterial sudah lama digunakan oleh manusia, baik untuk memperbaiki penampilan maupun untuk mengembalikan fungsi organ tubuh. Nah, selanjutnya adalah persyaratan biomaterial yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, apa saja syaratnya? Nah, sebelum kita ketahui bahwasanya biomaterial itu adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi ataupun untuk diagnosis. Nah, biomaterial ini berbeda dari bahan biologis seperti tulang yang diproduksi oleh sistem biologis. Nah, selain itu, perhatian harus dilakukan dalam mendefinisikan sebuah biomaterial sebagai material yang biokompatibel, karena penerapannya spesifik bergantung pada kasusnya biomaterial. Nah, dan selanjutnya yaitu mengklasifikasikan biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial itu diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi yang berdasarkan material, yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Nah, dalam dunia medis yang biomaterial itu berbahan logam adalah material yang paling sering digunakan untuk bedah tulang atau kebutuhan kesehatan lainnya, seperti paduan magnesium Az91D yang memiliki ketahanan korosi yang sangat baik.
Nah, logam aluminium yang mudah bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk aluminium oksida yang berupa suatu lapisan tipis dengan cepat menutupi permukaan aluminium. Nah, lapisan ini melindungi logam aluminium dari oksidasi yang lebih lanjut. Dengan demikian, karakteristik dari aluminium yang penting dalam penggunaannya sebagai biomaterial antara lain. Yang pertama, ketahanan pemakaian yang baik. Yang kedua, chemical indenterness yang tinggi dalam keadaan fisiologis. Yang ketiga, sifat kekerasan dan kekuatan aluminium yang sangat baik dan resisten terhadap abrasi dan thermal shock. Nah, adapun sifat-sifat biomaterial ini, yang pertama, daya hantar panas merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas di dalam strukturnya. Yang kedua, sifat tahan panas, yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Yang ketiga, daya hantar listrik yang merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya, sifat mekanik adalah sifat suatu material yang dikaitkan dengan kemampuan material untuk menahan beban. Nah, ya, di antaranya yang pertama itulah kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua, elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Nah, yang ketiga, plastisitas. Plastisitas ini adalah kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Nah, yang ketiga, kekakuan. Kekakuan ini adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Yang kelima adalah keuletan. Keuletan adalah kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, atau menelintir tanpa retak atau patah. Kemudian yang keenam itu adalah resiliensi. Nah, resilience adalah kemampuan suatu material untuk menyerap energi tanpa terdeformasi secara plastis. Dan juga ada ketangguhan. Kemudian ketangguhan, kekerasan, kelelahan, dan mulur. Mulur itu adalah deformasi plastis dengan waktu di bawah beban konstan. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari biomaterial. Nah, yang pertama itu logam. Logam itu memiliki kelebihan yang kuat, tangguh, dan ductile. Nah, sementara dia memiliki kekurangan dapat terkorosi, berat jenisnya besar, proses pembuatannya itu sulit. Seperti apa? Contohnya, tulang sendi, akar gigi buatan, pelat, dan sekrup tulang. Kemudian polimer. Nah, kelebihannya adalah kenyal dan mudah diproduksi. Kekurangannya adalah tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat tergradasi, dan contohnya benang bedah, pembuluh darah, sel-sel yang halus, dan sendi di pinggul. Nah, yang ketiga adalah keramik. Nah, keramik ini memiliki kelebihan, yaitu biokompatibilitas tinggi. Nah, sementara kekurangannya adalah rapuh, tidak kenyal, dan tidak kuat ditekan. Contohnya adalah gigi buatan dan tulang buatan. Kemudian komposit. Nah, komposit ini memiliki kelebihan kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Nah, sementara kekurangannya itu proses pembuatannya itu sulit. Contohnya bond semen dan dental resin. Nah, demikianlah pembahasan tentang biomaterial. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.